Saat sampai di pintu dapur, mereka melihat Roni sedang merangkak di pinggir dapur. Mulutnya meneteskan darah segar. Kedua bola matanya berubah menjadi hitam legam. Selamat datang kembali di channel Miss Mistis. Senang sekali kamu mau mendengarkan cerita selanjutnya. Agar kamu tidak bosan, usahakan jangan nonton sendirian, karena bisa jadi mereka ada dan ikut mendengarkan bersama kamu. Selamat menyaksikan. Pagi hari itu, Ayub dan teman-temannya membantu para warga untuk berkebun, dan saat sudah siang, para mahasiswi mulai meninggalkan kebun. Namun, saat melintasi pojokan kebun, mereka melihat ada batok kelapa yang berisi kemenyan dengan punggung boneka kecil putih kusam yang sudah dirajah dengan aksara Jawa. Para mahasiswa yang pulang agak sorean pun juga melihat hal tersebut. Namun, mereka lebih memilih menghormati adat penduduk di sana. Pada malam harinya, saat mereka mulai mengadakan evaluasi untuk meredam rasa penasaran teman-temannya, Bahdim mengatakan bahwa menurut Pak Jatmiko, mangkok yang ada di setiap sudut kebun warga adalah untuk penangkal hama, sedangkan sesajian yang ada di sebuah pohon pinggir hutan adalah untuk menghormati leluhur yang biasa disebut Ki Bawono, sosok yang dianggap warga sebagai danyang di desa tersebut. Di tengah penjelasan Bahdim, tiba-tiba Rosa meminta tolong pada Indah untuk diantar ke kamar mandi belakang. Mereka pun membawa satu lampu templek di tangan. Rosa yang sudah selesai dengan keperluannya kemudian meraih gayung, namun sialnya tidak ada air di bak mandi tersebut. Ia pun meminta tolong kepada Indah untuk mengambilkan air di sumur. Saat sampai di sumur, Indah pun mengulurkan ember hingga ke dasar sumur dan seperti ada suara yang bertabrakan dengan timbanya. Timba tersebut seperti mengenai benda yang padat dan terdengar agak aneh. Setelah dirasa timba itu berisi air, ia pun menariknya lalu mengisi air ke dalam bak mandi. Namun saat air dialirkan, Indah merasa ada benda padat yang terjatuh. Karena penasaran, Indah pun mengintip dari lubang kecil mulut bak mandi. Sewaktu ia menunduk dan melihat benda itu dengan seksama, seperti ada sesuatu yang tidak wajar. Seonggok kepala yang menghitam dengan wajah yang busuk dan rusak menatap Indah dengan senyumnya yang menyeringai. Indah yang kaget akan hal itu langsung berteriak histeris dan langsung berlari secepat kilat masuk ke dalam rumah. Sementara Rosa yang membuka pintu karena terkejut dan melihat Indah berlari aneh, ia pun masih melanjutkan untuk membersihkan diri. Saat menurunkan gayung ke dalam bak mandi, tiba-tiba gayung yang masuk seperti menyentuh sesuatu. Padahal menurut Rosa, bak tersebut sudah diisi air. Dengan perasaan yang campur aduk, Rosa pun mulai berdiri dan bersamaan dengan itu, sosok kepala tersebut terbang dari bak mandi pelan-pelan dan mereka pun saling bertatapan. Sosok kepala tanpa tubuh menatap Rosa sambil tersenyum dan tertawa dengan suara berat. Karena kaget, Rosa pun menjerit spontan dan sekujur tubuhnya gemetar hebat hingga lemas tak berdaya, lalu pingsan. Sementara Indah yang sudah masuk ke dalam rumah tidak menggubris pertanyaan teman-temannya. Ia langsung duduk di antara Rere dan Pipit sambil ketakutan. Karena Indah kembali tanpa Rosa, Bahdim pun penasaran dan bertanya, "Ada apa, Ndah?" tanya Bahdim. "Yup, tolong, ada kepala di kamar mandi." Indah tidak menggubris pertanyaan Bahdim dan membuat Bahdim terlihat kesal. "Sekarang Rosa di mana?" tanya Ayub. "Oh iya, Rosa ketinggalan di belakang, Yup." Mereka pun akhirnya beramai-ramai ke kamar mandi. Ayub maju terlebih dahulu membuka kamar mandi. Dengan sedikit memaksa,
pintu kamar mandi itu akhirnya terbuka. Rosa tergeletak dengan kepala tertelungkup di lantai. "Astagfirullah, Rosa, bangun Ros," ucap Agustin sambil membalikkan kepala Rosa yang tertelungkup. Rosa pun akhirnya sadar dan langsung memeluk Agustin. Ia nampak sangat ketakutan. Pada malam berikutnya, para mahasiswi itu pun berjanji jika ingin pergi ke kamar mandi harus membawa lebih banyak teman. Malam itu, mereka membahas program kerja dengan serius. Namun, di tengah-tengah rapat, Pipit yang saat itu sedang datang bulan meminta Agustin dan Indah untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Setelah masuk ke kamar mandi, Agustin dan Indah berdiri di luar untuk berjaga-jaga sambil membahas program kerja. Saat Pipit sedang membersihkan pembalutnya, tiba-tiba ada sesuatu yang menetes di pundaknya. Pipit yang merasa penasaran lalu memegang cairan itu. Ternyata cairan itu berwarna hijau pekat dan karena penasaran, Pipit pun mencium cairan tersebut. Cairan itu berbau anyir dan mulut busuk yang sangat menjijikan. Karena sangat penasaran, Pipit pun perlahan mendongakkan kepalanya ke atas. Ia melihat sosok tinggi besar menjulang dengan lidahnya yang menjulur sampai melekat ke dinding kamar mandi. Bola matanya berwarna merah besar melotot. Gigi taringnya sangat panjang dan runcing. Sosok itu seperti buto, namun kulitnya hitam pekat dengan rambut gimbal yang acak-acakan. Pipit yang sejenak tertegun, akhirnya kembali pada kesadarannya dan berteriak histeris. Pipit menggedor-gedor pintu kamar mandi dengan cepat. Sementara tangan sosok raksasa dengan kuku hitam panjang runcing itu mulai bergerak mencoba menerkam Pipit. Indah dan Agustin yang saat itu berjaga di luar juga tersentak kaget lalu menoleh ke atas kamar mandi yang tidak beratap. Mereka pun melihat sosok tinggi besar yang menyeramkan itu. Dengan nyali yang sudah terkuras habis, mereka dengan cepat mendobrak pintu kamar mandi dengan keras. Pipit pun langsung berlari sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan Indah dan Agustin. Saat sudah sampai di dalam, Pipit menceritakan apa yang baru saja dilihatnya di dalam kamar mandi. Tidak lama, Indah dan Agustin pun juga berlari kencang ketakutan. Akhirnya, Ayub dan Bahdim berinisiatif untuk memagari sekeliling rumah tersebut dengan air yang sudah dibacakan doa-doa. Air dengan campuran garam dan doa-doa itu mereka sebar ke sekeliling rumah termasuk kamar mandi. Meski mereka berdua merasa ada yang mengawasi, namun tidak ada penampakan yang mereka temui. Semenjak malam itu, rumah tersebut terasa aman. Namun, gangguan langkah kaki dan suara-suara yang memanggil Ayub, Rere, dan Roni masih kerap terdengar meski samar. Setelah genap 1 minggu mereka menempati rumah tua itu, malam itu semua anggota berkumpul untuk membahas program kerja. Namun Roni yang tidak bisa diam terus-terusan menceritakan apa yang dilihatnya saat pulang dari kebun sawi milik Pak Huda kepada Rosa. "Kamu tahu kan Ros, hutan yang bersebelahan dengan kebun sawi milik Pak Huda? Pak Huda yang rumahnya di jalan menuju masjid. Memangnya ada apa Ron?" "Tadi sore, sewaktu aku pulang dari kebun, aku melihat ada sosok tinggi besar berwarna hitam berkumpul di samping sawah Pak Huda. Persisnya punden itu berada di perbatasan hutan." "Ah, yang benar kamu Ron. Jangan nakut-nakutin kamu. Dari kemarin saja aku gak pernah lihat ada punden di sebelah kebun Pak Huda. Sumpah Ros, aku gak bohong. Sosok tinggi besar itu jumlahnya banyak. Mereka berlari mendekati punden dan seperti berebut sesuatu." "Udahlah Ron, jangan diterusin. Gila kamu ini. Di sana gak ada punden. Ngayal aja sukanya." Namun Roni seolah tidak mendengarkan elakan Rosa. Dia tetap menceritakan kembali sosok-sosok hitam besar di belakang rumah
hingga ceritanya berakhir dengan sendirinya. Saat evaluasi berganti sharing dengan sesama anggota, tiba-tiba pembahasan mereka terhenti ketika mendengar suara dentuman keras dari arah dapur. Seketika, mereka semua terdiam dan tidak ada satupun yang bergerak. Semua menebak apa yang akan terjadi. "Jangan-jangan itu makhluk yang kemarin, Yup," celetuk Roni. Setelah Roni selesai bicara dan belum ada yang menjawab, kabut lembah yang masuk ke posko mulai menebar bau yang tidak sedap. Bau anyir dan busuk pohon hutan mulai menyeruak ke setiap sudut ruang tamu. Tiba-tiba, suara ledakan kembali menggelegar. Kali ini suara itu berada tepat di atas mereka. Genteng-genteng jatuh berserakan di meja ruang tamu. Mereka serempak mengucap istighfar, lalu berdiri mundur menghindari pecahan genteng yang jatuh. Baru saja mereka berdiri, lampu putih Petromax dari ruang tengah, cahayanya berubah jadi aneh. Cahaya itu berubah redup, kemudian sangat terang dengan cepat. Lalu ledakan kembali terjadi di ruang tengah. Tidak ada yang bicara satupun malam itu. Mereka mencoba untuk duduk dengan tenang, namun tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan tingkah Roni yang meloncat dengan cepat serta mengeluarkan suara. Roni pun berlari dengan aneh seperti hewan mamalia menuju ke arah dapur. Keganjilan ini membuat Ayub, Bahdim, dan Joko ikut mengejar Roni ke dapur. Saat sampai di pintu dapur, mereka melihat Roni sedang merangkak di pinggir dapur. Mulutnya meneteskan darah segar. Kedua bola matanya berubah menjadi hitam legam. Bahdim yang melihat tingkah Roni langsung memanjatkan doa dengan cepat, lalu mengangkat dua telapak tangan dan melemparkan ke arah Roni sambil berteriak, "Mati kau iblis!" Tapi yang terjadi saat itu tidak sesuai harapan. Tubuh Bahdim malah terpental jauh hingga membentur pintu dapur, dan seketika itu juga mulut Bahdim memuntahkan darah bercampur beberapa kelopak bunga. Sukses akan kesaktiannya mengalahkan Bahdim, sosok yang bersemayam di tubuh Roni itu pun tertawa. "Kamu tidak bisa mengalahkan aku. Setelah ini, aku makan kalian semua yang ada di sini." Kini giliran Ayub yang dengan cepat membacakan doa mirip seperti yang dilakukan Bahdim sebelumnya. Namun tubuh Ayub kembali terpental dan memuntahkan darah bercampur kelopak bunga, dan tubuh Roni yang merayap di dinding juga ikut terpental jatuh ke lantai. Suasana pun menjadi hening. Ketika akhirnya tiba-tiba terdengar suara teriakan di ruang tamu. Rosa dan teman-temannya melihat sosok nenek-nenek yang duduk di balok kayu sebagai bantalan kuda-kuda rumah. Kakinya memakai terompah dan berayun pelan. Nenek itu memegang sebuah tongkat dan wajahnya keriput pucat, serta sebagiannya terkelupas membusuk. Sekian detik, nenek itu tertawa di atas kuda-kuda, lalu menghilang. Kemudian suara nenek itu tiba-tiba berpindah ke tubuh Rosa. Rosa yang tertawa di samping teman-temannya membuat mereka berlarian keluar rumah. Sambil berjalan mundur keluar rumah dan sambil melindungi yang lain, Rian berkata, "Allah Tuhan Yesus, bantu kami." Semua berteriak-teriak ketakutan mendengar suara Rosa yang menyeramkan. Sedang Rosa yang masih berada di ruang tamu tetap tertawa tiada henti. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.